Halo semuanya, kenalin nama aku Galih Bayu Waskito, aku dari kelas 405, Prodi Diploma 3 Kebendaraan Negara. Jadi, gimana sih cara pemerintah mengisi belanja kementerian lembaga setiap tahunnya? Belanja KL merupakan salah satu instrumen belanja negara yang termuat dalam APBN. Dalam postur APBN, belanja KL masuk dalam komponen belanja pemerintah pusat bersama dengan belanja non-KL. Belanja KL dikelola oleh KL dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan KL tersebut. Mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Sementara belanja non-KL dikelola oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Mencakup belanja pegawai non-KL, belanja barang non-KL, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Proses penyusunan belanja KL dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Proses top-down dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN, sementara proses bottom-up dilakukan oleh Direktorat Anggaran. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan diharmonisasikan untuk mendapatkan postur belanja KL di tahun berkenaan. Nah, penyusunan belanja secara top-down dilakukan dengan membuat proyeksi belanja untuk seluruh KL berdasarkan jenis belanjanya. Penyusunan belanja ini digunakan untuk menghasilkan pagu indikatif. Proyeksi pagu indikatif tersebut nantinya akan digunakan untuk memberikan ancar-ancar pagu anggaran kepada belanja KL sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja KL terkait. Proses penyusunan belanja kali ini akan melalui dua tahap evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi terhadap realisasi belanja di tahun sebelumnya. Misalnya sekarang di tahun 2021, untuk menyusun anggaran di tahun 2022, maka Direktorat Penyusunan APBN memerlukan data realisasi belanja pada tahun 2020. Selain itu, data evaluasi juga bisa menggunakan rata-rata realisasi belanja KL selama 5 tahun terakhir. Kemudian tahap kedua yaitu tahap evaluasi terhadap asumsi dasar ekonomi makro atau ADEM. Dalam kasus ini kita hanya menggunakan inflasi dan nilai tukar rupiah. Hasil realisasi tersebut baru kemudian disandingkan dengan formula proyeksi belanja KL per jenis belanjanya. Yang pertama ada belanja pegawai. Belanja pegawai ada belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang kepada aparatur negara sebagai imbalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, belanja pegawai terbagi atas 3 pos belanja. Yang pertama yaitu gaji dan tunjangan, meliputi gaji, tunjangan beras, tunjangan lainnya, uang makan atau lauk pauk, belanja pegawai luar negeri, dan gaji untuk tambahan pegawai baru. Perhitungan proyeksi alokasi gaji dan tunjangan ini antara lain dipengaruhi oleh kebijakan gaji dan tunjangan, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, indeks kepangkatan, serta proyeksi jumlah tambahan pegawai baru. Pos belanja yang kedua yaitu honorarium, vakasi, lembur, dan lain-lain. Seperti namanya, alokasi belanja ini digunakan untuk pemberian kompensasi pegawai di luar upah gaji mereka. Perhitungan belanja ini nantinya akan dipengaruhi oleh inflasi dan indeks perkembangan alamiah. Pos belanja yang ketiga yaitu kontribusi sosial. Pos belanja ini dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun serta kontribusi pemerintah dalam pelaksanaan jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan bagi pegawai aktif maupun pensiunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan proyeksi belanja ini adalah kebijakan terkait jaminan sosial aparatur negara serta jumlah peserta jaminan sosial tersebut. Jenis belanja KL yang kedua yaitu belanja barang. Belanja barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang dan atau jasa yang sifatnya habis pakai. Belanja barang ini dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu belanja barang operasional dan belanja barang non-operasional. Belanja operasional dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker yang umumnya bersifat internal. Contohnya seperti pembelian ATK, pembayaran listrik, dan sebagainya. Sementara belanja non-operasional dipergunakan dalam strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya bersifat eksternal. Contohnya seperti belanja operasional yang diselenggarakan di luar kantor, belanja jasa profesi, dan belanja perjalanan. Perhitungan proyeksi belanja barang ini dipengaruhi oleh inflasi dan indeks perkembangan organisasi. Jenis belanja yang ketiga yaitu belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang menambah nilai aset, memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan pemerintah. Contohnya seperti belanja modal tanah, belanja gedung dan bangunan, dan sebagainya. Perhitungan belanja ini nantinya akan dipengaruhi oleh kenaikan ataupun penurunan PDB.
Oke, jadi segitu aja video kali ini. Makasih udah nonton.